warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Ramadhani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas PMM 1 Tambuk 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan media atau alat peraga yang saya buat, yaitu papan transformasi geometri. Baik, inilah dia alat peraga papan transformasi geometri, di mana komponen dari papan transformasi geometri ini terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah skala dari sumbu X dan sumbu Y yang besarnya sama, yaitu 2 kali 2. Transformasi geometri ini adalah materi geometri jenjang SMP atau MTS kelas 9. Di mana pengertian dari transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal atau disebut dengan XY menuju ke posisi lain atau disebut dengan X-action atau Y-action. Baik, transformasi geometri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pencerminan atau disebut dengan refleksi. Yang kedua ada pergeseran yang disebut dengan translasi. Yang ketiga ada perputaran yang disebut dengan rotasi. Dan yang terakhir atau yang keempat ada perkalian atau disebut dengan dilatasi. Manfaat dan tujuan alat peraga papan transformasi geometri ini adalah yang pertama, agar siswa mampu dan mudah memahami bagian-bagian dari transformasi geometri seperti refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Yang kedua, agar siswa juga mampu menganalisis rumus dan grafik transformasi geometri dan termasuk dalam bagiannya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Alat dan bahan pembuatan alat peraga atau media papan transformasi geometri yang pertama adalah kertas karton, penggaris, gunting, kardus berbentuk lingkaran, double tip, pensil, penghapus, spidol, selasi ban, kertas mika, pulpen, dan tinta berwarna. Cara pembuatan alat peraga papan transformasi geometri, yang pertama kita siapkan dulu kertas karton. Kertas karton ini kita ukur sama besar atau sama panjang. Kemudian kita berikan garis sumbu X dan sumbu Y dengan sama panjang juga. Garis X dan Y-nya sampai berbentuk seperti ini. Kemudian setiap titik koordinat di sumbu X dengan sumbu Y kita buat skala sama besar, yaitu tertentu. Saya menggunakan skala 2x2 agar di kelas saat presentasi siswa-siswa yang di belakang terlihat jelas. Maka seperti inilah ketika kita sudah buat sumbu X dengan sumbu Y-nya, begitu juga dengan titik-titik koordinatnya dan skalanya sama besar, yaitu 2x2. Setelah kita membuat grafik sumbu X dengan sumbu Y di karton, kita juga harus mempersiapkan beberapa bentuk bangun datar seperti segitiga siku-siku dan persegi panjang. Kemudian pada kardus yang berbentuk lingkaran ini kita gambar beberapa besar sudut seperti 180 dan 90 derajat.
Cara menggunakan alat peraga papan transformasi geometri ini, kita bisa memilih siswa yang ada di kelas untuk menyelesaikan soal transformasi geometri ini menggunakan alat peraga ini. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan papan transformasi geometri ini pada refleksi atau pencerminan, di mana refleksi ini adalah memetakan suatu titik atau suatu bayangan yang melewati garis pencerminan. Nah, saya mempunyai contoh yaitu pada segitiga ABC dengan koordinat A-nya di 3,2, B-nya di 7,2, C-nya di 7,7. Maka hitunglah pencerminannya terhadap sumbu Y. Nah, cara menggunakannya, kita siapkan segitiga siku-siku 2 biji. Kemudian kita tempelkan menjadi satu. Seperti ini. Kemudian kita letakkan di koordinat yang diketahui dalam soal tersebut, yaitu A-nya di 3,2, B-nya di 7,2, dan C-nya di 7,7. Maka cara menyelesaikannya terhadap sumbu Y bisa kita lakukan dengan seperti ini. Kita apitkan atau kita timpa sumbu Y ini seperti ini. Menjadi besar yang sama. Kemudian untuk hasil pencerminan tersebut kita buka. Maka inilah hasil pencerminan dari segitiga ABC terhadap sumbu Y, yaitu yang A-nya tadi di 3,2 menjadi A aksen min 3,2, B-nya di 7,2, B aksennya di min 7,2, dan C-nya di 7,7 menjadi C aksennya min 7,7. Nah, setelah kita menentukan hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y ini, kita juga bisa mengkaji atau menentukan rumus refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, di mana rumus refleksi terhadap sumbu Y adalah A aksen min X, Y. Nah, inilah yang diketahui dari soal A-nya 3,2. Dengan menggunakan rumus, A aksennya menjadi min X, Y berarti min 3,2. B di soal adalah 7,2 menjadi B aksen di dalam rumus min X, 2 yaitu min 7,2, dan C di soal yaitu 7,7 masukkan ke dalam rumus menjadi min X, Y yaitu min 7,7. Selanjutnya saya mempunyai contoh soal lagi yang tadi terhadap sumbu Y, nah sekarang terhadap sumbu X, di mana segitiga ABC dengan koordinatnya 2,4, B-nya di 6,4 dan C-nya di 6,9. Maka hitunglah pencerminan terhadap sumbu X. Caranya sama, kita menggunakan dua buah segitiga ini dengan cara ditempelkan. Tempelkan seperti ini. Kemudian kita letakkan di koordinat tersebut, yaitu ya A-nya di 2,4, B-nya di 6,4 dan C-nya di 6,9. Kemudian cara menentukan hasil dari pencerminan terhadap sumbu X ini, kita tempelkan atau kita timpakan sumbu X ini menjadi seperti ini. Harus sama besar. Nah, kemudian kita buka. Maka inilah
hasil dari pencerminan segitiga ABC ini terhadap sumbu X, di mana A koordinat tadi di 2,4 menjadi A aksennya di 2,-4, B-nya di 6,4 menjadi B aksennya di 6,-4, dan C-nya di 6,9 menjadi C aksennya 6,-9. Sama seperti sumbu X tadi, kita juga bisa mengkaji atau menentukan rumus dari refleksi terhadap sumbu X, di mana rumus pencerminan terhadap sumbu X ini adalah A aksen X, min Y. Selanjutnya cara menggunakan papan transformasi geometri pada translasi, di mana translasi atau pergeseran ini adalah perpindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Saya mempunyai contoh, yaitu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan koordinatnya A-nya di 1,2, B-nya di 5,2, dan C-nya di 5,7. Maka translasikan ke 2,1. Maka cara pengerjaannya kita menggunakan segitiga siku-siku. Kemudian kita letakkan di koordinat yang sudah diketahui dalam soal, yaitu A-nya di 1,2, B-nya di 5,2, dan C-nya di 5,7. A-nya di 1,2, B-nya di 5,2, dan C-nya di 5,7. Setelah kita tempel, inilah segitiga yang terdapat dalam soal. Maka yang ditanya adalah translasikan ke 2,1. Maka 2,1 itu adalah X-nya 2 dan Y-nya 1. Maka kita translasikan atau kita pindahkan sebanyak X-nya 2 kali 1, 2, dan Y-nya sebanyak 1 kali 1. Maka inilah hasil translasi dari segitiga ABC tersebut. Yang A-nya di 1,2 menjadi A aksennya di 3,3. Dan B-nya di 5,2 menjadi B aksennya 7,3. Dan C-nya di 5,7 menjadi C aksennya di 7,8. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan papan transformasi geometri dalam rotasi atau perputaran, di mana rotasi dalam transformasi ini adalah perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu, di mana hasil rotasinya bergantung di pusat dan besar sudut rotasi tersebut. Nah, saya mempunyai soal diketahui persegi panjang dengan koordinatnya A-nya di 5,-1, B-nya di 9,-1, C-nya di 5,-3, dan D-nya di 9,-3. Maka rotasikanlah ke dalam sudut 90 derajat. Maka kita menggunakan bangun datar persegi panjang 2 buah. Kemudian kita menggunakan kertas mika seperti ini. Kemudian kita tempelkan sudut putaran tadi yang sudah kita buat ke titik 0,0. Kemudian kita tempelkan satu buah persegi panjang ini sesuai dengan koordinat yang sudah diketahui dalam soal, yaitu A-nya di 5,-1, 5,-1, B-nya di 9,-1, 9,-1, C-nya di 5,-3, 5,-3, dan D-nya di 9,-3. Kemudian yang ditanya rotasikan ke dalam sudut 90 derajat. Maka kita gunakan kertas mika ini, kemudian kita tempel di titik 0,0 sini dengan lurus. Kemudian satu buah persegi panjang lagi kita tempelkan di atas kertas mika sejajar atau
sama posisinya seperti bangun datar persegi panjang yang sudah kita tempel dengan koordinat di soal. Seperti ini. Harus sama. Kemudian kita putar ke dalam sudut 90 derajat. Maka sudut 90 derajat adalah sudut di sini. Harus lurus. Maka disinilah hasil dari perputaran rotasi 90 derajat, di mana A-nya tadi 5,-1 menjadi A aksen, X-nya 1, Y-nya 5, yaitu aksennya 1,5, B-nya tadi 9,-1 menjadi 1,9, X-nya 1, Y-nya 9, kemudian C-nya tadi 5,-3, C aksennya menjadi 3,5, ini dia 3,5, dan D-nya tadi 9,-3 menjadi D aksennya menjadi ini 3,9. Maka inilah hasil dari rotasi 90 derajat dari persegi panjang dengan koordinat yang A-nya 5,-1, B-nya 9,-1, C-nya 5,-3, dan D-nya 9,-3. Dan kita juga dapat menemukan rumus dari rotasi atau pergeseran ini, yaitu di mana rumusnya adalah min A aksen min Y, X. Maka kita sudah dapatkan melalui pergeseran ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan papan transformasi geometri pada dilatasi atau perkalian, di mana dilatasi ini adalah sebuah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda namun bentuk benda tetap. Saya mempunyai soal, yaitu contoh soal yaitu segitiga siku-siku yang mempunyai koordinat A-nya di 3,2, B-nya di 5,2, dan C-nya di 5,5. Kemudian di skala K sama dengan 2. Terlebih dahulu kita letakkan dulu segitiga siku-siku ini di koordinat yang sudah diketahui dalam soal, yaitu A-nya di 3,2, kemudian B-nya di 5,2, dan C-nya di 5,5. Kemudian cara menyelesaikannya adalah diketahui dari dalam soal, yaitu K sama dengan 2. Berarti kita kalikan titik-titik koordinat ini dengan K sama dengan 2 atau dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah jika A-nya di 3,2, jika dikalikan 2 menjadi 6,4. Kemudian jika B-nya dikalikan menjadi 2, yaitu 10,4 di sini, dan C-nya di 5,5. Dikalikan 2 menjadi 10,10. Maka hasilnya adalah 6,4, 10,4, dan 10,10. Maka inilah bentuk segitiga dengan ukuran bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Dari soal 3,2, 5,2, dan 5,5, dan A aksennya menjadi 6,4, B aksennya menjadi 10,4, dan C aksennya menjadi 10,10. Baik, itulah penjelasan menggunakan dan cara pembuatan alat peraga media papan transformasi geometri dalam refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.